Mutu berkisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dalam keadaan sehat. Selawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sadullah Hairil Azam, kelas 7. Kalian sudah menyaksikan kisah karya-karya Ibnu Sina. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang akhir hayat Ibnu Sina. Sebagai ilmuwan, Ibnu Sina adalah workaholic. Di siang hari, beliau menghabiskan waktunya dengan melakukan penelitian di laboratorium, mengajar atau menangani pasien, dan malamnya beliau digunakan untuk belajar, menulis buku atau jurnal. Sifat workaholiknya ini sering mendapat teguran dari teman-temannya yang mengkhawatirkan kesehatannya. Ibnu Sina memiliki keinginan yang sangat kuat untuk sembuh, sehingga beliau pernah meminta obat sebanyak 8 kali sehari. Sekalipun kondisi beliau memburuk karena sakit, beliau masih saja aktif menghadiri sidang-sidang majelis ilmu ihsan. Kemudian ketika ada daulah bermaksud akan pergi ke Hamdan, Ibnu Sina memaksakan ikut dalam rombongan tersebut. Pada hari terakhirnya, Ibnu Sina bermunajat mendekatkan diri kepada Allah SWT, menyumbangkan hartanya untuk fakir miskin, membela orang-orang yang tertindas, menolong orang yang lemah, memerdekakan budak, dan tekun membaca Al-Quran. Sifat workaholic Ibnu Sina membawa dampak buruk. Menurut sekretarisnya Al-Jauzakani, Ibnu Sina wafat karena kelelahan. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi pada usia 58 tahun dan dikuburkan di Hamazan. Dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya di Teheran pada tahun 1955 Masehi, beliau telah dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya. Sampai akhir hayatnya, Ibnu Sina tidak pernah menikah. Beliau mendahulukan ilmu di atas segalanya. Sumbangsihnya sangat besar sepanjang hasanah keilmuan umat Islam, sehingga namanya selalu dikenang sepanjang sejarah. Hal-hal yang dapat kita ambil dari kisah-kisah Ibnu Sina antara lain: 1. Memiliki minat belajar yang tinggi sejak masih kecil. 2. Memberi sumbangsi tidak hanya pada ilmu kedokteran. 3. Dapat menyembuhkan penyakit di usia muda. 4. Mendapat gelar pada bidang filsafat. 5. Menciptakan karya yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Ibnu Sina berani dengan pilihan hidupnya demi mencapai ridha Allah. Di saat kebanyakan orang masa mudanya disibukkan dengan bersenang-senang dan kehidupan dunia lainnya, Ibnu Sina memilih mewakafkan jiwanya dan tenaganya untuk kemaslahatan melalui ilmu. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Demikian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.